Untuk beriman itu jangan pakai akal, tapi beriman itu dengan berhikmat. Jangan pakai akal, Waduh. tidak boleh. Akalnya langsung kalau mau beriman, akalnya harus dihapus. Waduh, nggak sejalan. Malah Bang. Malam bang, silakan open camnya bang. Kalau dari Kristen. Nah gitu. Oke, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Apa kabar Bang? Sehat ya? Iya, alhamdulillah baik, sehat. Baru lihat nih apa namanya. Dan di sini ada apa tuh? Temanya Tuhan bukan yang digantung. Ya Bang. Iya, Tuhan bukan yang digantung. Itu tema saya. Maksudnya itu Tuhannya siapa dan itu pertanyaan atau apa itu Bang? Baik, itu pernyataan, tak? Ya, itu pernyataan. Tuhan bukan yang digantung. Karena di dalam Al-Quran saya, Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua, Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, gitu. Maksudnya Tuhannya siapa yang digantung atau yang tergantung itu Bang? Ya kalaunya ada Tuhannya yang digantung, kira-kira Tuhan siapa, Pak? Gitu. Saya juga tidak tahu kalau ada Tuhan yang digantung itu. Iya. Makanya kalaunya digantung itu bukan Tuhan, Pak. Ya iya, pastinya bukan Tuhan. Pasti Makanya itu. Makanya pertanyaan saya, Tuhan ini apa yang Abang maksud yang digantung itu? Tuhan siapa gitu? Oh, yang saya maksud Tuhan itu tidak digantung. Itulah. Itu Ya, betul. Tuhan Saya itu juga bukan digantung. Nggak mungkin Tuhan kalah dengan ciptaannya. Kan gitu. tanya dengan tema yang Abang sematkan itu Tuhan bukan yang digantung. Berarti ada Tuhan yang Abang tahu digantung. Itu siapa? Oh ya gini, yang gini aja. Kalau Anda mau bertanya siapa, memangnya ada Tuhan yang digantung? Iya, tidak ada kan gitu maksud saya. Oh, ngapain Anda nanya siapa kalau gitu? Aneh Bapak ini ya. Kata Anda tidak ada, lalu Anda nanya siapa yang digantung? Aduh. Pertanyaan saya tentang tulisan Tuhan bukan yang digantung. Artinya maksud dari Abang ini Anda tahu bahwa ada Tuhan yang digantung, itu maksudnya gitu. Jadi siapa itu ya? Saya tahu tuh ada Tuhan yang digantung. Ada emang Tuhan yang digantung, Pak? Gimana? Nah, saya tanya Anda, ada nggak Tuhan yang digantung? Pak, saya sudah 2 kali bilang tidak ada. Oh tidak ada, terus ngapain Anda nanya siapa? Loh, Anda udah tahu nggak ada, tapi Anda malah bertanya siapa? Loh, Tema di atas ini kan gitu. artinya gini, Pak, ya, ketika saya menyatakan seperti itu, Tuhan bukan yang digantung karena ayat Al-Qur'an Allahus Somad, Allah tempat bergantung, bukan yang digantung. Ya, jadi kayak gini, kalau Anda ya merasa ada Tuhan yang digantung, Anda seharusnya yang sebutin, bukan saya gitu. Karena saya menolak apabila ada Tuhan yang digantung, jelas bukan Tuhan gitu. Jadi gini Bang, saya kan sudah ini kali ketiga bahkan keempat saya sudah bilang bahwa tidak ada menurut saya ya Tuhan yang digantung. Oh, terus? Artinya saya tidak. Hanya saya maksudkan dengan tulisan di atas yang Abang sematkan ini gitu. Mungkin Iya, Abang sedikit menjelaskan dulu maksud tulisan ini apa sih? Iya, karena apa? Pencipta itu tidak akan kalah dengan ciptaannya, ya. Karena Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Itu yang namanya Tuhan. Jika ada Tuhan yang digantung oleh makhluk, pasti itu bukan Tuhan gitu. Nah, makanya saya mau bertanya, ya kira-kira ada nggak Tuhan yang digantung? Ya sudah, tidak ada lah, tidak ada Tuhan Ya yang tidak. digantung. Ya gitu. Artinya yang ada di atas ini boleh dihapus nggak? Loh, kok dihapus? Ada dalilnya? Ada dalilnya kok dihapus? Kenapa ya? Kenapa dengan judulnya, Pak? Saya mau tanya dulu. Kenapa Anda kepanasan dengan judul gitu? Saya lagi santai, saya justru tanyakan tulisan Abang di atas ini, Tuhan bukan yang digantung. Nah, Lalu Abang ngapain minta ganti? Abang bertanya bahwa apakah ada Tuhan yang digantung? Saya sudah bilang 4 kali, kali ini sudah kelima, berarti tidak ada. Artinya sekarang karena tidak ada, saya minta ini dihapus, boleh nggak? Oh, baik. Karena tidak ada, kata Anda, lalu minta dihapus gitu. Tuhan bukan yang digantung. Nah, ini ya Bang ya, ini adalah tema yang saya ambil dari sebuah dalil.
maka jika ada datanya, ada dalilnya, nggak akan saya hapus gitu, karena ada dasarnya, gitu. Berarti dasarnya itu apakah hanya untuk abang yang tahu saja gitu ya? Artinya gini, umat Islam menolak jika ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya, gitu aja. Terserah mau agamanya apapun ya, yang jelas kita menolak gitu. Jangankan umat Islam bang, saya juga sebagai umat Kristen menolak kalau ada Tuhan yang digantung gitu. Nah, jadi jangan sewot dengan ininya judulnya kalau gitu. Iya teman-teman ya, ngapain kan sewot dengan judul kalau kayak gitu. Minta dia pakai acara dihapus pula. Minta dihapus. Ini jadi kalau memang abang juga merasa bahwa semua Tuhan itu tidak pernah ada yang digantung atau tergantung, ya saya izin abang untuk menggantungnya ini. Jangan lagi kan Tuhan abang juga kan, juga saya juga punya Tuhan, kita punya Tuhan ya. Kalau disebutkan di sini Tuhan gantung ya agak sedikit terisi untuk disematkan di sini kan gitu. Oh baik, jadi begini Pak, ada Tuhan-Tuhan bikinan dari sekte-sekte yang tidak tahu agamanya apa gitu ya. Mereka menjadikan kalung ya sebagai Tuhan mereka gitu. Kalung sebagai Tuhan mereka mereka gantung di kalungnya, gitu. Nah jadi yang kayak gitu kena tuh, yang saya maksud Tuhan itu bukan yang digantung ya. Nah, gitu. Saya bukan sekte yang menggantungkan Tuhan dalam bentuk simbol, jadi saya tidak perlu repot dengan ini ya. Nah makanya nggak perlu Anda protes dihapus itu. Ngapain Anda protes dihapus kalau kayak gitu, kalau Anda nggak ngerasa kan? Maksud saya itu supaya jangan sampai ini kan abang ajaknya teman-teman saudara-saudara orang Kristen untuk masuk ke live abang kan. Jadi iya ya bang. Iya, karena selain tema ini, mungkin teman-teman Kristen mau bertanya tentang Islam atau membahas tema lain juga boleh, masalahnya global tempat saya, tapi tema saya yang ini gitu. Kalau ada yang mau mempertanyakan tema, silakan kita diskusikan gitu. Jadi begini bang, maksudnya saya itu adalah persepsi orang terhadap sesuatu yang menjadi pernyataan atau pertanyaan itu bisa saja akan memicu sesuatu konsep dari orang itu yang bisa menjadi miss atau negatif gitu kan. Sehingga maksud saya ini pernyataan atau sematan tulisan ini bisa mengandung unsur untuk membuat orang itu berpersepsi yang nanti kurang bagus, khususnya orang Kristen ya bang ya, kan beda-beda kita kan. Saya Kristen, umat Kristen Tuhannya tergantung emang. Memangnya digantung gitu lah, lalu kenapa tersinggung? Terus Anda juga mengkhususkan kenapa Kristen gitu, khusus Kristen kata Anda, kenapa? Kalau merasa Tuhan Anda tidak digantung, ngapain protes kan gitu? Ini bang, maksud saya gini, ini kan saya, kan ada banyak teman-teman Kristen yang nonton juga, kan gitu toh. Nah, kalau mereka diizinkan, nanti mereka dapat kesempatan untuk masuk, untuk berdiskusi dengan abang, tentunya kalau mereka dalam konteks pemahaman terhadap tulisan ini berbeda, maka tentunya itu tulisan ini akan memicu persoalan atau memicu kontradiksi terhadap teman-teman yang lain nanti, kan begitu kan? Maksud paham ya bang? Baik. Jadi kalau kita abang menulis seperti ini, menyematkan seperti ini, tentunya harus mempertimbangkan dampak ketika ini jadi pembahasan. Maka pembahasan itu baik, pembahasan ini mengarah ke positif atau negatif. Kalau pembahasan ini menurut pertimbangan saya, ini bisa lebih terarah ke arah negatif untuk penanggapan orang-orang masing-masing orang, kan begitu toh. Jadi baik. Jangan itu. Boleh saya tanggapi Pak? Untuk kalau boleh diganti, tapi kalau abang mau tetap sematkan ini tidak masalah gitu. Baik Pak, selain di dalam agama Islam, saya kan juga mempelajari yang di luar agama Islam, contoh Kristen gitu ya. Anda kan ngaku Kristen, Anda mengakunya Tuhan Anda tidak digantung. Lalu dari sejarah perjalanan Kristen, Tuhannya itu kan digantung di kayu salib toh, sesuai dengan di kitab Anda di Galatia 3 nomor 13. Iya. Lalu Anda bilang nggak digantung. Konteks dalam penerjemahan itu harus kita sesuaikan bang gitu.
kan? Nah, kalau kita langsung menyimpulkan, tentunya lari daripada konteks atau maksud, gitu kan, Abang? Gitu. Jadi begini Pak ya, ketika saya menuliskan judul Tuhan bukan yang digantung ya, dan Anda sepakat ya, coba Anda ke kitab Anda, ke Galatia 3 nomor 13 tuh ya. Dibaca aja Nih, Bang. Kalau Abang, oke. Tuh. Nih ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantungkan nih pada kayu salib. Iya. Kristus siapa Pak? Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan atau bukan Kristus? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Iya. Oh, berarti Tuhan Anda digantung Pak. Tadi ngomongnya kagak. Kan saya sudah sampaikan bahwa konteksnya, ini kan konteks yang Abang ambil, konteks hanya sepenggal, kan begitu toh? Tapi konteks secara menyeluruh itu perlu kita lihat isi ceritanya. Kan begitu toh? Isi cerita maksud dari awal sampai bisa ada tulisan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini di konteksnya itu harus secara menyeluruh, jangan kita ambil satu konteks yang menjadi apa namanya, seakan-akan itu kesimpulan untuk menyudutkan gitu ya. Jadi terkutuklah orang yang digantung di salib, kan begitu kan? Nah itu dalam konteks penyalipan itu di zaman dulu itu artinya bahwa setiap orang yang mengalami penyalipan itu, kita berbicara manusia dulu, itu dia adalah pasti orang yang jahat, baru dia mengalami hukuman. Bentar Pak, saya enggak nanya masalah yang lain-lain gitu. Kenapa Bapak malah melebar? Konteksnya yang saya bawa Galatia 3 nomor 13 tadi, Kristus itu siapa? Kata Anda Tuhan, kan kayak gitu. Tuhan di situ digantung di kayu salib, kan kayak gitu. Berarti ada dong Tuhan yang digantung Pak. Beda dengan pernyataan Bapak di awal, katanya Tuhan Anda nggak digantung. Berarti Tuhan Anda digantung, gimana sih? Mau tepu-tepu berarti Bapak ini Tuhannya Abang tidak ada yang digantung, atau ada Tuhan Abang yang digantung? Enggak, Tuhan saya itu maha kuat. Makanya saya sendiri, Tuhan saya sebagai orang Kristen yang saya percaya Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah digantung-gantung itu Bang. Loh, berarti salah ini Bibelnya Pak. Ini kan Kristus nih. Kristus, iya. Tuhan Anda kan gitu, telah menebus dosa. Kan gitu, kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, betul? Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung nih pada kayu salib. Yesus kan digantung di salib, betul? Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan Anda digantung, Pak. Boleh. Artinya saya coba ikuti arah pemikiran Abang dulu ya. Saya ikuti arah pemikiran Abang untuk menjelaskan dari konteks Galatia tadi ya. Ya, saya kan hanya ini menyatakan ada Tuhan yang digantung tuh ya, sesuai ayatnya sendiri, Bibel Anda sendiri. Anda bilang nggak ada Tuhan Anda nggak digantung, nggak jujur Anda. Gantung. Lah, terus Kristus siapa yang digantung ini? Iya, itu dalam yang saya bilang tadi, konteksnya apa? Dalam konteks sebagai Yesus di salib itu dalam konteks penyalipan, dalam pengertian untuk penebusan dosa manusia. Masuk Abang juga gitu. Dosanya ditebus oleh Yesus Kristus gitu, iya, kan? saya nggak masalah, Pak. Itu kan ajaran dari Kristen. Nggak pernah saya masalah tentang masalah itu. Itu ajaran dari Kristen. Tapi kan yang kita bahas ini masalah yang digantung. Ternyata ada Tuhan yang digantung gitu. Paham? Paham, ya. Nah, makanya masa ada Tuhan yang digantung? Kan kayak gitu. Nggak mungkin, Pak. Ya, Tuhan itu digantung oleh ciptaannya. Saya bukan bahas masalah ajaran atau sebab kenapa digantung, bukan. Tapi saya ngajak berpikir, masa ada Tuhan yang digantung oleh ciptaannya? Memang sebenarnya ini gini. Jadi ini sebenarnya pemahaman secara luas itu kalau kita mau kaji yang lebih dalam, lebih jauh, lebih banyak lagi, tentunya penjelasan tentang Kristus digantung itu sebenarnya panjang juga. Kalau kita menjelaskan sekarang waktunya tidak akan cukup, gitu ya. Waduh, iya.
Nggak cukup waktunya kepanjangan itu kalau doktrin Kristen, Pak. Dijelaskan nggak cukup 2 hari pun nggak cukup kita waktunya kalau doktrin Kristen itu. Maksud kalau pembahasan abang ini apa namanya hanya seputar sepenggal kata itu lalu dibahas menjadi sesuatu yang berlebihan, tentunya kita kalau mau ulas supaya dia harus menjadi sempurna, tentunya butuh waktu panjang untuk memberikan pengertian kepada abang yang belum mengerti tentang apa nama yang dimaksud daripada Injil tadi Galatia itu kan, begitu kan, gitu bang. Injil. Iya. Dari mana kitab ini Injil, Pak? Ya kalau Bible saya tahu gitu. Jadi gini, kembali ke tema ya, Tuhan bukan yang digantung. Jadi begini, Pak, ketika Anda sampai ke tempat saya tadi, saya bertanya kepada Anda apakah ada Tuhan yang digantung? Kata Anda tidak ada. Setelah kita membaca Bible Anda, ternyata Tuhan Anda digantung. Jadi Anda ini kontradiksi dengan pernyataan Anda gitu. Gini bang. Nah, gini maksudnya gini. Kalau tadi awal abang tanya, apakah Tuhan saya digantung? Kan saya bilang tidak. Nah, kemudian ketika abang masuk lagi ke dalam Galatia tadi, abang menunjukkan sepenggal ayat yang sebenarnya harus dibaca secara keseluruhan dari satu pasal itu sampai dengan ayat pertama sampai selesai, harusnya gitu kan, begitu. Ya itu kan dari cerita, alur ceritanya kata Anda, paham saya. Dengar penjelasan dulu bang, gitu ya. Jadi karena abang ambilnya sepenggal aja untuk diterjemahkan sementara oleh abang, maka tentunya itu seakan-akan abang sedang menjerat atau menjebak saya atau orang Kristen untuk jatuh dengan jebakan Batman yang hanya sepenggal kata itu kan, begitu. Waduh, ini bukan jebakan Bapak, ini tertulis di kitab Anda kok jebakan. Abang paham dulu. Harusnya itu secara menyeluruh dari Galatia 1 sampai seluruh pasal itu, ayat itu dikaitkan, dibaca semua, dikaitkan isi ceritanya, maksudnya apa, temanya apa di situ, lalu dikaitkan baru. Nah, kalau abang hanya ambil sepenggal Kristus itu digantung karena orang yang digantung itu, maka tentunya itu jebakan kepada kita untuk kita akhirnya harus mengakui bahwa Tuhan ada tergantung kan, begitu. Jadi gini Pak, mau dibaca dari awal pun ya dia nggak akan berubah. Endingnya juga Yesus itu kan memang digantung di salib, betul nggak? Iya. Nah, jadi nggak perlu repot kita baca dari awal memang. Endingnya menurut Kristen nebus dosa atau sudah dibuatkan atau bla 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 lainnya terserah gitu. Endingnya ya tetap digantung juga dia gitu loh. Mau kita baca satu perikop pun kayak gitu juga. Nah siapa Yesus kan katanya Tuhan Anda. Kan gitu. Artinya ada Tuhan yang digantung. Aduh. Penebusan dia sudah selesai, tidak digantung lagi bang. Artinya bahwa tidak perlu membahas lagi bahwa ada Tuhan yang digantung karena sudah selesai pekerjaan penebusannya, gitu konteksnya. Aduh. Pak. Jadi gini ya, temanya tema global ya. Saya menyatakan bahwa Tuhan bukan yang digantung. Kalau yang ada digantung ya itu berarti bukan Tuhan. Tidak mungkin, coba pikir cerna ya, secara akal sehat. Pencipta digantung oleh ciptaannya sendiri. Itu mana akal warasnya? Pencipta digantung oleh ciptaannya sendiri. Menolak waras saya Pak kalau kayak gitu. Nggak mungkin ada Tuhan kayak gitu. Jadi maksud saya begini, boleh saya tanggapi itu dulu. Jadi memang itulah. Jadi ada keterbatasan manusia dari kewarasannya sehingga bisa sampai menolak warasnya itu karena kekuasaan Tuhan itu melebihi dari kewarasan manusia, gitu ya. Jadi lebih dari logika manusia, itu kekuasaan Allah itu melebihi dari logika manusia. Sehingga kalau kita mau berasumsi, kita mau berdalil dengan hal-hal yang semacam ini, pemahaman itu, maka langsung menunjukkan manusia kita sekarang ini punya keterbatasan untuk memahami maksud dan kuasa Allah. Baik, jadi Pak, terkait tentang masalah Tuhan yang seperti Anda sampaikan, kagak mungkin juga Tuhan itu ya mengajarkan yang menolak waras gitu, nggak mungkin. Kita tahu ya Tuhan itu berkuasa maha segalanya ya di luar kewarasan manusia kata Anda. Tapi tidak mungkin Tuhan itu ya melanggar kewarasan agar apa?
Kita diberi akal. Akal itu kita gunakan untuk apa? Mencerna. Nggak mungkin dia memberi pelajaran, ya Tuhan itu melebihi kewarasan manusia. Nggak mungkin. Gitu. Kita udah dikasih akal masalahnya. Betul. Jadi Tuhan itu memberikan kita pemahaman itu sesuai dengan kesanggupan kita untuk memahami. Artinya manusia punya keterbatasan untuk memahami sesuatu yang bukan kehendak manusia tapi adalah kehendak Allah. Artinya kehendak Allah itu lebih daripada manusia, sehingga ada hal-hal yang menurut kehendak Allah itu tidak bisa dimengerti oleh manusia. Nah, ini salah satunya seperti ini. Ini sebenarnya bisa dimengerti, tapi abangnya aja yang mau membatasi batas pikiran abang untuk tidak mengerti gitu, abang. Gitu. Susah, Bang. Susah, Pak. Ya kalau seperti itu artinya apa? Sampel dari sampelnya aja. Berarti ini ajaran gak waras gitu. Kan kayak gitu. Masalahnya melebihi ke kewarasan manusia. Berarti ini adalah ajaran yang tidak waras gitu. Saya tanyakan abang. Saya pertanyakan sesuatu pertanyaan untuk abang, boleh nggak? Oh, terus apa tuh? Oke. Abang, apakah dari pembahasan sebelumnya sampai hari ini, seberapa banyak abang tahu tentang Alkitab, isi Alkitab orang Kristen? Saya udah baca, Pak, dari 7 tahun yang lalu, dari Kejadian sampai Wahyu, cuma bacanya nyicil gitu. Iya, artinya berarti saya ikuti jalan pikiran abang bahwa abang sudah paham tentang, sudah tahu isi Alkitab secara menyeluruh, karena sudah dari 7 tahun lalu, berarti abang sudah cukup paham tentang isi Alkitab orang Kristen, ya. Nah, terus? Pertanyaan saya, apakah abang membaca Alkitab orang Kristen itu tidak bertentangan dengan hukum daripada Islam sendiri atau bagaimana? Baik. Jadi begini, Pak, ya. Di dalam agama Islam ada sebuah hadis, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib belajar gitu. Apa aja yang dipelajari, ya banyak ilmu yang dipelajari. Ilmu keseluruhan itu perlu dipelajari kalau kita mampu. Nah, salah satunya ilmu di kitab orang lain agar membentengi diri kita dari pendangkalan akidah, dan untuk dakwah, ya, untuk dakwah kepada umat Islam, hati-hati dengan pendangkalan akidah, maka tidak bertentangan gitu. Yang penting kita tidak mengimani apa yang dibaca gitu. Ketika saya membaca kitab Kristen, bahkan saya punya, Pak, kitab Kristen, ya. Nah, boleh saya membaca, ya boleh gitu. Tetapi haram bagi saya untuk diimani. Gitu hukum Islamnya. Gitu. Jadi haram untuk imani, tapi tidak haram untuk memegang atau membacanya, ya? Enggak. Karena untuk belajar, perintah belajar itu ada. Ya, berarti saya sebagai salah satu orang Kristen mengucapkan terima kasih karena abang turut ikut serta membaca dan memahami tentang Alkitab saya. Dan yang saya imani, saya percayai bahwa semua yang ada dalam isi Alkitab itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah sendiri, abang. Ya, jadi terima kasih buat abang yang sudah pelajari Alkitab dan abang sudah paham. Maka dari pemahaman yang abang tahu tentang Alkitab itu, sebenarnya menurut saya abang sudah tidak perlu lagi membahas, atau abang sudah tidak perlu lagi mengangkat tema-tema yang justru kalau yang abang naikkan di sini, dan itu kemudian yang diajak itu adalah orang Kristen. Gitu kan. Baik, gini Pak, ya. Ketika saya sudah membaca kitab Anda dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya, ketika saya mau mendiskusikan kitab ini, ya, yang bacaan saya ini, tiba-tiba penyampaian penganutnya itu beda dengan kitabnya semua gitu. Ini yang jadi masalah gitu loh. Yang mana? Ketika yang saya mana? Ketika saya baca tentang Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata pengikutnya Tuhan itu 3 dalam 1. Maka bertentangan gitu. Loh, kata saya kenapa beda dengan ajaran kitabnya, ajaran Yesusnya gitu. Jadi itu kembali lagi seperti tadi yang abang bilang bahwa hukum Islam itu boleh mempelajari semua ilmu termasuk Alkitab, ya. Ya iya. Tapi tidak boleh mengimani. Abang mengimani menurut ajaran Islam, imaninya itu bahwa Al-Quran, misalkan kan. Salah satu iman abang itu sebagai umat muslim ada kepada Al-Quran, ya. Iya, betul. Itu.
Artinya bahwa karena abang tidak mengimani isi Alkitabnya orang Kristen, tentunya abang tidak punya kemampuan atau abang mengalami keterbatasan dalam pemahaman yang tidak bisa abang paksakan untuk menjangkaunya tentang isi daripada Alkitab itu yang kita percaya dan kita imani sebagai firman yang keluar dari mulut Allah gitu, abang. Pak, Anda juga menyampaikan kepada saya bahwa kitab Anda itu firman yang keluar dari mulut Allah 100% memang. Iya. Coba Anda buka Lukas 1 sampai 3. Nah, jangan dulu abang alihkan ke mana-mana. Kita kan berbicara, saya tadi berbicara dalam konteks iman, ya. Seperti yang abang tadi sampaikan bahwa abang bisa membaca atau mempelajari segala ilmu yang ada di dunia ini, termasuk isi Alkitab tadi, asalkan tidak mengimaninya, kan begitu kan? Nah, konteks yang dimaksud saya adalah saya mengimani Alkitab bahwa itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Iman saya dong, Bang. Saya tidak. Itu dari mana? Dasar iman Anda dari mana? Ya? Dasar iman Anda dari mana? Dasar iman saya adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Gini, maksud saya, Anda mempercayai seperti itu dasarnya dari mana? Dasar yang gimana, Bang? Maksudnya kalau saya kan beriman dalam agama Islam, saya dasarnya itu mengambilnya dari Al-Quran saya, kan gitu. Ada pedoman hidup saya. Nah, Anda berbicara seperti itu, dasar Anda itu dari mana? Ya, dasarnya dari Alkitab, Bang. Nah, kalau Alkitab Anda berbeda dengan iman Anda ini. Nah, itu yang jadi masalah, makanya penyampaian Anda beda gitu. Beda dengan kitab Anda. Makanya ketika saya baca, ya, kata Anda beriman dari kitab Anda. Kitab Anda ini, Pak, bukan firman Tuhan, bukan. Tapi hasil penyelidikan, bukan firman Tuhan gitu. Nah, makanya saya bilang, ya, iman Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri gitu. Coba Anda baca Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, ya, setelah aku menyelidiki kitab penyelidikan segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Jadi ini kita penyelidikan, bukan 100% firman Tuhan yang seperti Anda imani. Bapak. Nah, itulah saya bilang, iman Anda ya bertentangan dengan kitab Anda. Boleh, silakan. Artinya itu menurut tanggapan abang, saya menghargai. Nah, tapi justru dari standar keimanan kita orang sudah mengimani Alkitab itu sebagai dasar atau merupakan itu adalah kalimat kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Allah yang memang keluar dari mulut Allah. Artinya itu semua itu adalah seruan Allah yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang mengimani, manusia yang mengimaninya gitu toh. Kacau. Iya. Oke dah. Itu karena abang tidak mengimaninya itu, makanya abang tidak bisa menjangkau pemahaman sejauh-jauhnya seperti kita yang mengimani gitu kan. Sebaliknya juga kan abang, saya tidak mengimani Al-Quran, tentunya saya juga tidak tahu, bahkan saya sendiri tidak tahu Al-Quran seperti apa, karena soalnya bahasa Arab, jadi saya juga tidak kesulitan untuk ini. Nah, jadi makanya saya juga tidak ingin mengotak-atik Al-Quran abang, tapi juga saya tidak ingin membahas Al-Quran abang, bahkan saya juga tidak mengimani Al-Qurannya abang kan gitu. Jadi memang kita punya standarnya itu. Kalau yang kita tidak tahu, janganlah kita paksakan untuk tahu kalau kita tidak bisa tahu gitu kan begitu abang. Iya. Garuk kepala, akut memang Pak ya. Ya lebih kuat doktrin daripada kitab, aneh pula itu. Lebih kuat doktrin daripada kitab. Bukan doktrin abang, ini penjelasan. Jadi begini aja ya Pak ya. Ketika saya membaca ya di kitab Anda, saya udah sampaikan kata Anda hargai. Jadi saya membuka diskusi lintas agama ini ya, mengajak teman-teman semuanya, ayo kembali ke jalan Tuhan yang benar, baik menurut kitab Anda maupun menurut kitab saya gitu. Itu yang saya maksud. Oleh, mantap. Itu saya setuju kalau begitu. Nah, makanya ketika saya membaca, lalu ada teman Kristen saya suruh ikuti ajaran Yesus. Kamu yang Kristen, naik ke atas. Ya, kamu ikut Yesus. Betul, saya ikut Yesus. Ya,
Itu Yesus dia sujud dan berdoa. Apakah kamu sujud? Kagak, saya joget-joget di gereja. Aduh, Yesus kagak makan babi, kagak pernah contohin makan babi. Babi saya makan sampai ekornya habis. Yo, apa kata saya ini? Kok berbeda dengan yang tertulis di kitabnya gitu loh. Oke, saya tanggapi dulu. Boleh? Tanggapi dulu boleh? Jadi begini Pak ya, beriman itu juga pakai akal ya. Ya, jangan imani saja. Kalau beriman tanpa akal itu namanya imani saja. Nah, kalaunya berakal tanpa iman itu artinya akal-akalan. Nah, gitu. Jadi begini apa? Iman itu standar ukurnya itu dari hikmat. Ya. Jadi bukan dari akal tapi dari hikmat. Akal itu ada dalam manusia untuk berakal-akal, berandai-andai. Tapi hikmat itu pemberian daripada Allah. Ya, ada perbedaan. Beriman memang tidak boleh pakai akal, tapi beriman itu harus berhikmat. Beriman tidak boleh pakai akal, Pak. Manusia. Beriman tidak boleh pakai akal. Iya. Lanjut. Beriman itu harus disertai dengan hikmat, Abang. Lalu? Jangan pakai akal. Jangan pakai akal. Alasannya kenapa? Iya, jangan pakai akal. Makanya sekarang standar yang Abang pakai ini, nanti saya bisa mengukurnya itu sebagai akal-akalan karena memang pakai akal. Gitu. Baik, kalau gitu saya mau tanya sama Anda, buat apa Tuhan kasih akal? Lah itu standar manusia. Diberikan ya, sebagai standar manusia. Saya mau tanya kegunaan akal itu apa kalau gitu? Akal itu merupakan satu dasar atau standar untuk manusia berpikir dengan keterbatasan yang tidak boleh melebihi akal pikirannya. Artinya, akal pikiran manusia itu sudah dibatasi oleh Allah untuk tidak boleh melebihi sampai sampai ke Allah. Karena Allah lebih tinggi daripada manusia sehingga manusia hanya diberi akal saja. Makanya manusia nanti bisa akal-akalan gitu kan? Iya. Artinya apa? Gini Pak, kalau dia memberi akal berarti dia juga ya menyuruh agar kita menggunakan akal kita itu mencerna bagaimana Tuhan itu, kan gitu? Betul nggak? Nggak mungkin kalau dia memberi akal tidak digunakan itu salah. Betul Pak. Artinya apa? Beriman itu harus dengan akal juga. Yang bilang tidak boleh digunakan akal siapa Bang? Nah, jadi kata Anda kalau beriman itu jangan pakai akal, kan gitu? Untuk beriman itu jangan pakai akal, tapi beriman itu dengan berhikmat. Jangan pakai akal, tidak boleh. Akalnya langsung kalau mau beriman, akalnya harus dihapus. Waduh, nggak sejalan itu Pak. Seharusnya iman dengan akal itu sejalan gitu ya. Kalau Anda iman, Anda dulu kan tanpa pakai akal, imani saja. Tai kucing rasa coklat pun kita imani kalau kayak gitu. Kan gitu jadinya, tai kucing rasa coklat kita imani karena kita kan nggak pakai akal gitu. Ya, susah. Abang kalau mau pakai akal untuk beriman itu silakan, itu hak Abang toh. Tapi kalau saya untuk beriman itu saya tidak bisa pakai akal Abang. Saya iman itu saya berhikmat Abang, tidak berakal-akalan. Iya. Baru ini teman-teman, baru orang kedua ini ya menyatakan nggak usah pakai akal ya. Dulu ada juga Pak kayak Anda gitu, katanya jangan pakai akal gitu. Waduh kata saya. Ini sehari ini saya ketemu lagi teman-teman. Jangan pakai akal gitu ya. Imani saja dah ya kalau kayak gitu. Oke lah Pak, saya nggak bantah dah kalau itu ya. Ada lagi Pak yang Anda mau tanyakan atau Anda mau sampaikan karena teman-teman di bawah juga antri gitu, kasihan. Biar gantian. Jadi maksudnya begini, artinya room Abang ini saya melihatnya artinya kalau dalam posisi orang yang Abang temui di sini, orang Kristen itu tentunya saya juga minta supaya jangan sampai orang-orang yang masuk, kan orang pengen masuk-masuk saja Bang, tapi tidak semua orang itu punya pemahaman yang luas atau punya kemampuan untuk berdebat atau berdiskusi dengan Abang, sehingga seandainya ada orang Kristen yang masuk kemudian secara ukuran Abang ini saya yakin bahwa Abang ini orang yang paham, orang yang cerdas, orang yang pintar, sehingga bisa menilai orang itu seperti apa. Dan kalau ada orang Kristen, saudara-saudara saya yang Kristen yang masuk ke room Abang ini,
itu bebas-bebas kan. Tapi saya minta kalau yang setelah mereka masuk lalu menjadi ukuran abang itu, penilaian abang itu, mereka itu tidak layak untuk diajak debat, tidak layak untuk diajak diskusi karena keterbatasan pemahaman. Sebaiknya abang dengan hormat untuk memberikan mereka turun saja, supaya jangan sampai itu menjadi semacam sasaran empuk untuk jadi ocehan-ocehan kan gitu kan. Nanti mereka juga terbawa emosi, lalu mereka asal hajar saja, akhirnya terlihat oleh media, terlihat oleh banyak orang itu bahwa oh, orang Kristen kok ngawur, orang Kristen kok tidak paham. Dan memang mereka tidak paham, tapi karena mereka sudah dipaksakan tetap di rumah abang, maka mereka dihajar habis-habisan karena mereka punya keterbatasan untuk pemahaman terhadap bagaimana yang abang maksudkan untuk ajak diskusi itu bang. Oke, terima kasih penyampaiannya ya. Oke, saya nggak hanya memberikan Anda waktu gitu untuk menyampaikan sesuatu. Ada lagi? Enggak, maksudnya kalau dari abang ada pertanyaan atau ada pesan apa gitu boleh? Kalau dari saya, kita diberikan akal itu digunakan, akal dengan iman itu sejalan, dua-duanya juga digunakan. Kalau kita cuma pakai iman saja ya tanpa pakai akal, gimana kita mau baca pedoman hidup kita, yaitu kitab suci kita sendiri kan gitu. Pasti gitu. Karena apa? Kita diberi akal untuk belajar membaca kan satu tuh ya, untuk memahami yang kita baca kitab suci. Kalaunya kita ya imani saja tanpa akal, lalu dari mana pedoman iman kita? Nah, itu yang saya maksud. Nah, itu.